Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang permanganometri. Pertama-tama, biarkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Gilang Ramadan Saputra Haras. Dan yang kedua ada Raihanan Patricia Dengo. Dan yang ketiga ada Muhammad Tri Reski Basalama. Untuk submateri yang akan kami jelaskan yaitu 1. Pengertian dan prinsip dari permanganometri. Yang kedua, ion exchanger. Yang ketiga, jenis-jenis pertukaran ion. Dan yang keempat, itu ada prinsip pertukaran ion. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Raihanan Patricio Dengo. Untuk Raihanan dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Gilang. Baik, materi pertama yaitu permanganometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi atau redoks. Permanganometri juga bisa digunakan untuk menentukan kadar balerang, nitrit, fosfit, dan sebagainya. Titrasi permanganometri dilakukan dengan bantuan pemanasan 70 derajat Celcius untuk mempercepat reaksi. Dalam reaksi ini, ion MnO4- bertindak sebagai oksidator. Ion MnO. Prinsip permanganometri. Prinsip titrasi permanganometri adalah titrasi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMnO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena KMnO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMnO4 dikenal sebagai autoindikator. Berikut ion exchanger. Pertukaran ion merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan ion-ion yang tidak dikehendaki berada dalam larutan untuk dipindahkan ke dalam media padat yang disebut dengan media pertukaran ion. Di mana media pertukaran ion ini melepaskan ion lain ke dalam larutan, sedangkan untuk alatnya disebut ion exchanger. Prinsip dari pertukaran ion. Pertukaran ion adalah proses fisika kimia. Pada proses tersebut, senyawa yang tidak larut dalam hal ini resin menerima ion positif atau negatif tertentu dari larutan dan melepaskan ion lain ke dalam larutan tersebut dalam jumlah ekivalen yang sama. Jika ion yang dipertukarkan berupa kation, maka resin tersebut dinamakan resin penukaran kation. Dan jika ion yang dipertukarkan berupa anion, maka resin tersebut dinamakan resin penukaran anion. Baik, selanjutnya jenis-jenis resin pertukaran ion. Resin penukar ion atau ion exchange yang merupakan media penukar ion sintesis pertama kali dikembangkan oleh Adam dan Holmes. Penemuan ini membuka jalan pembuatan resin hasil
polimerisasi sterin dan divinilbenzena. Bentuk resin penukar ion ini bermacam-macam, yaitu dapat berupa butiran, powder, membran, atau fiber. Yang pertama, resin pertukaran kation asam kuat. Resin penukar kation asam kuat yang beroperasi dengan siklus H, regenerasi dilakukan menggunakan asam HCl atau H2SO4. Yang kedua, resin pertukaran kation asam lemah. Gugus fungsi pada resin penukar kation asam lemah adalah karboksilat atau RCOOH. Jenis resin ini tidak dapat memisahkan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, tetapi dapat menghilangkan kation yang berasal dari garam karbonat untuk membentuk asam karbonat, atau dengan kata lain, resin hanya dapat menghasilkan asam yang lebih lemah dari gugus fungsinya. Selanjutnya yang ketiga, resin penukar kation basa kuat. Siklus hidrogen akan mengubah garam-garam terlarut menjadi asam, dan resin penukar anion basa kuat akan menghilangkan asam-asam tersebut, termasuk asam silikat dan asam karbonat. Terdapat dua tipe penukar anion basa kuat, tipe 1 dan tipe 2. Keduanya memiliki kelompok amonium kuartener sebagai bagian aktif penukar. Dalam tipe 1, kelompok melekat pada nitrogen, biasanya kelompok alkil. Sementara pada tipe 2, salah satu dari kelompok adalah alkanol. Dan yang keempat, itu resin penukar kation basa lemah. Resin penukar anion basa lemah hanya dapat memisahkan asam kuat seperti HCl dan H2SO4, tetapi tidak dapat menghilangkan asam lemah seperti asam silikat dan asam karbonat. Oleh sebab itu, resin penukar anion basa lemah seringkali disebut dengan acid adsorbers. Baiklah, itu dia presentasi dari kami tentang permanganometri. Selanjutnya kami telah menyediakan video praktikum permanganometri untuk lebih memperjelas pemahaman teman-teman sekalian. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.